Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Delia Maharani dengan NIM 2003377. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa, ketua murid yang akan memimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah doa sudah selesai. Nah, sebelumnya coba lihat kanan dan kirinya, lalu lihat depan dan belakangnya ya. Apa ada teman kalian yang gak masuk sekolah hari ini? Alhamdulillah, anak-anak di kelas ini rajin semua ya, hadir semua pada hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, pada hari ini kita masih dapat melakukan proses pembelajaran seperti biasanya nih. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu dari bencana alam teman-teman. Bencana alam ini disebabkan oleh banyaknya ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan, lalu ada meluapnya air yang dapat menyebabkan terendamnya suatu daratan nih teman-teman. Coba siapa ya kira-kira yang dapat menjawab bencana apa ya kira-kira yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kakak sebutkan tadi? Iya betul, bencana banjir teman-teman. Masya Allah, pintar-pintar ya anak-anak di kelas ini. Kakak kasih 2 jempol deh buat kalian semua. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai banjir itu sendiri, yuk kita mulai aja ke proses pembelajarannya ya teman-teman. Nah, banjir merupakan sebuah proses terendamnya daratan atau lahan yang diakibatkan oleh meluapnya air yang disebabkan oleh hujan secara terus-menerus. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri memiliki 5.500 sungai induk loh teman-teman, dan 600 diantaranya memiliki potensi banjir. Nah, banjir sendiri diakibatkan oleh 2 faktor loh teman-teman. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam ini seperti hujan secara terus-menerus yang dapat mengakibatkan meluapnya air ke daratan. Lalu ada pasang air laut dan ada sedimentasi di muara. Lalu faktor yang kedua ada faktor manusia. Nah, terjadi karena banyaknya ulah manusia yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air yang menyebabkan air meluapnya ke daratan hingga daerah warga terendam. Lalu ada penebangan pohon. Karena pohon-pohon yang ditebang secara sembarangan dapat mengurangi proses resapan air. Banjir juga memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Nah, diantaranya ada banjir air biasa. Banjir ini merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal dari sungai, danau, ataupun selokan. Nah, yang diakibatkan oleh meningkatnya debit air karena hujan deras secara terus-menerus. Dan banjir jenis ini merupakan banjir yang sering dialami oleh masyarakat. Lalu ada banjirop.
Banjir ini merupakan genangan air yang terjadi di kawasan pesisir akibat pasang surut air laut. Banjir ini terjadi di daerah pinggiran pantai yang memiliki ketinggian permukaan tanah di bawah permukaan air laut. Lalu yang ketiga ada banjir bandang. Nah, banjir ini merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya loh teman-teman. Karena ketika banjir bandang terjadi, air bercampur dengan material lain seperti lumpur, bebatuan, dan batang pohon yang menciptakan kerusakan parah. Lalu ada banjir lahar dingin. Nah, banjir ini merupakan banjir yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Nah, material yang terdapat pada banjir ini yaitu berupa abu, kerikil, pasir, dan bebatuan yang tersapu air hujan di bagian hulu dan turun melalui lereng gunung. Lalu banjir juga dapat mengalami berbagai kerugian loh teman-teman. Nah, di sini siapa ya kira-kira yang tahu apa aja sih kerugian yang diakibatkan oleh banjir itu sendiri? Coba yang bisa acungkan tangannya ya. Iya, Suci, coba apa? Iya, betul. Lalu Rehan coba. Iya, betul. Nah, yang terakhir ada Dinda. Coba Dinda. Iya, betul. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, seperti ada rumah-rumah yang tergenang akibat luapan air yang masuk, lalu ada sekolah yang terpaksa diliburkan karena anak-anak tidak dapat melakukan pembelajaran akibat ruangan kelas yang tergenang oleh air banjir. Lalu ada ruas jalan yang menyebabkan kemacetan akibat jalan tertutup oleh air. Lalu ada hilangnya harta benda yang terbawa oleh air banjir. Nah, lalu ada lingkungan yang kotor karena dapat menyebabkan timbulnya kuman yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. Lalu yang selanjutnya ada kenali bahaya banjir karena arus di saat banjir yang sangat kuat sehingga dapat menghanyutkan loh teman-teman. Yang pertama, ada hindari benda-benda yang dapat terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, dan benda-benda lainnya agar kita tidak terbentur ya teman-teman. Lalu ada waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan oleh terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir ya teman-teman? Nah, yang harus kita lakukan yaitu harus selalu siap siaga dengan cara menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini merupakan tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kondisi darurat, seperti hujan yang turun secara terus-menerus yang menyebabkan genangan air semakin tinggi. Oleh karena itu, kita memerlukan tindakan untuk meninggalkan rumah dan membawa tas siaga bencana tersebut. Tas siaga bencana ini terdiri dari kotak P3K, masker, ada peluit, lalu ada telepon genggam, ada uang, ada dokumen-dokumen penting, lalu ada makanan siap saji, air minum, senter, dan pakaian. Dan ingat ya teman-teman, jika banjir sudah datang dan terus meninggi, segeralah untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, yaitu ke posko evakuasi. Posko evakuasi ini merupakan tempat yang menyediakan keperluan untuk orang-orang yang terkena bencana. Tempat ini merupakan tempat yang sangat aman untuk kita berlindung dari bencana yang sedang terjadi. Nah teman-teman, ketika banjir telah surut, jangan senang dulu ya, karena masih banyak yang harus kita lakukan nih teman-teman, agar dapat kembali ke rumah dengan aman. Nah, diantaranya ada membersihkan rumah dengan air bersih dan disinfektan agar terhindar dari kuman. Lalu ada keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, atau kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Lalu ada bersihkan tempat penyimpanan air dan ada bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui faktor dari banjir, dampak dari banjir, hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi banjir. Nah,
Namun ternyata banjir juga dapat dicegah loh teman-teman dengan cara menjadi pahlawan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, dan menanam pohon supaya lingkungan kita terhindar dari bencana banjir ya teman-teman. Nah, tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi waktu pulang telah tiba. Dan materi bencana banjir ini telah kakak sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, lalu selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran kali ini? Iya, boleh Putri. Iya, betul sekali. Nah, kita beri tepuk tangan ya teman-teman untuk semua anak di kelas ini karena telah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Yeay! Tapi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk melakukan operasi semut terlebih dahulu ya teman-teman, agar lingkungan kita tetap bersih dan jauh dari berbagai macam kuman. Nah, jika sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, ketua murid akan memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah berdoa telah selesai dan semoga pada proses pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.